Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya. Sebelum kita melakukan acara kebaktian kita pada pagi hari ini, sekali lagi kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi sebab Engkau telah membawa kami berkumpul bersama-sama untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kebaktian ini daripada mula sampai akhir dengan campur tangan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Kebaktian ini dapat berjalan dengan baik, dan biarlah Engkau mempersiapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau, bahkan siap untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah lewat daripada ibadah kami akan kembali membawa hati dengan damai, dengan sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita mengatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kau tak pilihku, kau bentukku jadi bejanamu, tapi dengan rohmu kau telah panggilku, beritakan Injilmu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami.
bersyukur, Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bejana-Mu, tapi dengan Roh-Mu Kau telah panggilku, beritakan Injil-Mu. Di aku pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran, menjadi terang kasih-Mu hingga Kau kembali, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran, menjadi terang kasih hingga Kau kembali, menjadi terang kasih, menjadi terang kasih, menjadi terang kasih hingga Kau kembali. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami mau terus setia kepada Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami ya Allah, mau menyembah Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapat
setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau setia jadi hamba-Mu, Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau terus setia melayani Engkau Tuhan, menjadi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah Maha Kuasa, Engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai kuasa sendiri untuk membantu diri kami. Peliharalah kami baik dalam tubuh maupun dalam batin, agar kami dilindungi daripada segala bencana yang mungkin berlaku pada tubuh dan daripada segala pikiran jahat yang mungkin menyerang jiwa kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Injil diambil dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan kuberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Inilah Injil Kristus. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini, pada pagi ini kami dapat datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan pada hari ini juga kami ada kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan pada hari ini, dan apakah kehendak Tuhan bagi kehidupan kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang ada, yang beribadah di rumah masing-masing. Pada hari ini kita mau melihat sebahagian lagi daripada firman Tuhan yang diambil daripada Injil Matius pasal 20 ayat 20 hingga ayat 28 dengan tema Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus menjawab pertanyaan ibu anak-anak Zebedeus dan meminta Yesus memberikan kedudukan kepada anak-anaknya. Tetapi Yesus menjawab, kedudukan dalam kerajaan Allah adalah hak Allah. Oleh itu Yesus mengatakan mereka harus tahu bahwa Dia datang untuk melayani dan bukan untuk melayani. Yesus mau mengajar mereka supaya sedia menjadi pelayan, hamba, dan tebusan bagi banyak orang. Mari kita pelajari firman Tuhan ini bersama pada hari ini. Yang pertama, Allah menentukan kedudukan. Ayat 20 dan 21, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Ibu dan anak-anak Zebedeus tidak mengerti apa yang mereka minta daripada Yesus. Ibu mereka meminta Yesus sediakan tempat duduk di kiri dan di kanan dalam kerajaan Allah bagi anak-anaknya. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa tentang tempat di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu bukanlah hakku, kata Yesus, tapi itu adalah hak Bapa yang di sorga yang akan menentukannya. Dalam ayat ke-22 dan 23, tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ayat 22 dan 23 ini jawaban Yesus kepada ibu dan anak-anak Zebedeus tentang siapakah yang duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Tetapi Yesus tetap menjawab bahwa itu adalah hak Bapa di surga. Meskipun anak-anak Zebedeus mengatakan di dalam ayat 22, "Kami dapat." Yesus bertanya, dapatkah mereka meminum cawan yang harus Yesus minum? Ini bercakap tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus semasa Dia berada di dalam dunia ini. Berbagai tentangan dan cabaran yang akan dihadapi oleh Yesus. Tetapi di sini dikatakan kami dapat. Anak-anak Zebedeus itu mengatakan kami dapat. Ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku adalah ditentukan oleh Bapa di surga." Yesus mau memberikan
penjelasan, mau memberikan pernyataan ini kepada mereka supaya mereka mengetahui meskipun mereka adalah murid-murid Yesus, tentang kehidupan pada masa yang akan datang itu bukanlah hak Yesus, tapi hak Bapa di surga yang menentukannya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan di ayat 23, "Aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Ayat 24 dan 25, 10 murid yang lain memberi respon yang berbeza daripada permintaan ibu dan juga anak-anak Zebedeus ini. Respon mereka terhadap kedua kawan mereka ini yang juga adalah murid Yesus, ayat 24, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan berhadapan dengan pemerintah dan pembesar-pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras. Dalam realiti kehidupan mereka pada masa yang akan datang, mereka akan menghadapi berbagai tantangan sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka harus cukup bersedia menghadapi tantangan, bahkan ancaman yang mungkin menyebabkan mereka boleh kehilangan nyawa. 10 murid yang lain marah kepada kedua saudara yang juga rakan mereka sepelayanan di dalam Yesus, yaitu anak Zebedeus, karena mereka mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan atau kepentingan sendiri. Mereka marah sebab di tengah mereka mau melakukan pelayanan, mereka meminta Yesus supaya memberikan tempat kepada mereka. Menurut 10 rakan mereka yang lain, itu bukanlah sesuatu yang penting. Mereka harus melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan, dan bersama Yesus memberitakan Injil. Apa yang diutamakan oleh murid-murid yang lain adalah mereka harus bersama melayani Yesus untuk memberitakan Injil, untuk meluaskan kerajaan Allah. Tetapi dua saudara ini sibuk pula mau mendapat tempat dan meminta tempat di kiri dan di kanan Yesus. Sedangkan ada perkara lain yang mereka harus lakukan. Oleh sebab itu fikirkan ini. Tiada yang lebih bahagia selain melakukan kehendak Allah. Kita boleh melakukan apa saja atau mendapatkan apa saja dalam dunia ini, tetapi ianya hanya sementara. Yang terindah dan kekal kita masih melakukannya, yaitu melayani Allah sehingga di surga, yaitu kita memuji dan menyembah Allah di surga yang penuh kemuliaan Allah. Pelayanan kita tidak akan terhenti. Meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini, kita hidup dalam tubuh rohani dan bersama dengan Allah di surga, kita akan terus melayani Tuhan, kita akan bersama dengan umat Tuhan yang lain untuk memuji dan menyembah Tuhan setiap masa. Oleh sebab itu, rekan-rekan anak-anak Zebedeus, 10 murid-murid yang lain marah kepada mereka sebab mereka tidak memberikan keutamaan kepada pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, inilah respon murid-muridnya ke 10 murid yang lain, bahwa mereka mau bersama-sama Yesus untuk terus melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, jadi pelayan, jadi hamba. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Inilah beberapa ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Jika ingin menjadi besar, kamu harus jadi pelayan. Jika ingin menjadi terkemuka, harus jadi hambanya. Kata-kata Yesus ini adalah kata-kata yang mendorong, mengingatkan mereka bahwa tidak ada sesuatu yang mudah untuk mereka mengalami sesuatu yang berharga dalam kehidupan mereka tanpa mereka melakukan sesuatu terlebih dahulu dengan bersungguh-sungguh. Sebab itu, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi lebih rendah terlebih dahulu, dapat melakukan dengan sepenuh hati dalam kehidupan mereka, dan akhirnya mereka akan dihargai, mereka akan dihormati. Yesus mau supaya mereka mengerti bahwa di dalam kehidupan mereka ini mereka harus menjadi contoh, menjadi teladan kepada yang lain. Sebab itu taatilah kata-kata Yesus dan ikutlah nasihatnya. Dalam dunia sekarang, cabaran dan tentangan mengancam iman setiap orang yang percaya. Hanya yang taat, beriman teguh kuat dalam Tuhan Yesus akan tetap memelihara hidupnya di dalam Tuhan. Hindari tawaran-tawaran dunia, karena semuanya tiada yang kekal. Jika kita sedia menjadi hamba dan pelayan, maka Allah akan memberkati dan kelimpahan akan kita alami, dan kita akan dihormati, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah waktu, inilah masanya untuk kita bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan melakukan pelayanan. Meskipun kita tidak melayani sepenuh masa, tetapi kita melakukannya dengan kesungguhan, dengan sesuatu keinginan yang dalam untuk mau melakukannya bagi Tuhan. Yang ketiga melayani dan menjadi berkat. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita tahu Yesus meninggalkan surga, meninggalkan segala kemuliaannya, datang ke dalam dunia dan memberitakan kerajaan Allah. Itu sesuatu yang sangat kita bersyukur. Karena melalui pengorbanan Yesus datang ke dalam dunia, memberitakan tentang kerajaan Allah, sehingga mati di atas kayu salib semata-mata menebus kita daripada hukuman dosa. Yesus datang ke dunia untuk melayani. Yesus datang ke dunia bukan untuk jalan-jalan ataupun bersukaria, tapi Yesus datang ke dunia untuk melayani, untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah. Jadi apakah maksudnya ayat ini Yesus datang ke dunia untuk membawa berita baik penyelamatan bagi manusia? Yesus datang untuk memberitakan keselamatan dari Allah. Akhirnya Yesus menjadi tebusan bagi kita. Dia mati di atas kayu salib dan kita ditebus dari penghukuman dosa, dan kita diselamatkan dari hukuman dosa-dosa kita. Kita memperoleh keselamatan daripada Yesus dan hidup kekal menjadi milik kita. Kita melayani Tuhan sama ada sepenuh masa atau tidak. Kita mau memberitakan Injil supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Kita mau memberitakan Injil supaya lebih ramai orang mengenal Tuhan.
Kita mau memberitakan Injil supaya mereka ada keyakinan, kepastian. Apa yang kita imani adalah percaya kepada Yesus dan ada hidup kekal di dalam Yesus. Kita melayani sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus karena Dia lebih dahulu melayani kita sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Kalau Yesus sanggup berkorban bagi manusia, bagaimana kita tidak sanggup berkorban untuk Tuhan, untuk masa, untuk uang, untuk harta kita, hanya untuk bersyukur dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Apa yang kita ada ini adalah pemberian Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita miliki adalah berkat daripada Tuhan. Jadi marilah kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang lain, dan kita dapat membangun rumah Tuhan, membangun hidup rohani orang lain, sehingga mereka mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita hidup untuk melayani, menjadi hamba Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesempatan kita untuk berbakti kepada Tuhan adalah kehidupan kita pada hari ini. Kita bukan menunjukkan harta kita dan sebagainya, tapi kita mau mengungsikan kasih Tuhan dalam hidup kita, supaya orang lain juga boleh mengetahui bahwa mereka ada kesempatan untuk datang, percaya, dan menerima kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita masih lagi bergumul dengan ancaman virus COVID-19. Banyak orang yang memikirkan kehidupan sudah semakin baik, kehidupan sudah semakin selesa, apalagi yang sudah menerima suntikan 2 kali, sudah divaksin 2 kali. Ada sudah yang berasa gembira, ada sudah yang berfikir-fikir untuk mengatakan inilah penempatnya. Tapi pada hakikatnya, pada dasarnya ini adalah sesuatu permulaan hidup yang kita katakan norma baru. Meskipun sudah divaksin 2 kali, itu belum ada jaminan. Tetapi ada kekebalan untuk kita menghadapi virus ini dengan sedikit keyakinan bahwa kita ada perlindungan. Menurut pakar-pakar perubatan, menurut beberapa saintis, suntikan 2 kali itu memberikan jaminan bahwa pertahanan diri dalam badan setiap orang yang sudah divaksin 2 kali itu memberikan perlindungan kepada mereka berbanding mereka yang belum lagi divaksin sekalipun. Sebab itu dalam kehidupan kita pada hari ini kita harus berhati-hati dan kita tidak boleh pandang ringan. Kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Betul kita percaya Tuhan, betul kita beriman kepada Tuhan, betul kita sudah mengatakan yang kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengambil langkah-langkah yang betul supaya bukan saja hidup kita ada di dalam Tuhan, tetapi kita dapat menghindari apapun jenis ancaman, terutama penyakit, supaya kita tidak mendapat kecelakaan, kemudaratan akibat daripada kelalaian kita. Oleh sebab itu, iman kita tetap kepada Tuhan, satu perkara. Tetapi kesehatan kita juga penting. Antara iman dan kesehatan, kita mengutamakan kedua-duanya. Karena kita mau
mengalami kehidupan secara rohani yang baik dan kehidupan secara fisikal jasmani yang sehat tanpa ada ancaman yang boleh menggugat nyawa kita dan keluarga kita dan juga orang lain. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, Yesus datang ke dunia lebih 2000 tahun yang lalu, turun dari surga meninggalkan segala kebesaran dan kemuliaannya untuk memenuhi kehendak Bapa surgawi dan memberitakan kerajaan Allah dan penyelamatan bagi manusia. Artinya Yesus pernah datang ke dunia dan melayani kita dengan memberikan berita baik, yaitu Injil yang mengisytiharkan kerajaan Allah yang kekal. Kita harus bersyukur karena mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita. Inilah masanya kita melayani Tuhan dan bersyukur atas kesempatan ini. Kita memberikan sedikit masa dari hidup kita untuk meluaskan dan memberitakan kerajaan Allah. Segala kemuliaan, hormat dan pujian bagi Allah kita yang maha tinggi dan maha kuasa. Terpuji dan termulialah nama-Mu yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk sebagian lagi firman Tuhan yang dapat kami pelajari bersama. Engkau sudah datang lebih 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia ini, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan-Mu, sehingga Engkau mati, menebus kami daripada hukuman dosa. Itulah pelayanan yang tidak dapat kami balas, yang tidak dapat kami tandingi. Sesuatu yang dapat kami teladani adalah kami mau melayani Engkau Tuhan. Selagi kami masih hidup, inilah hidup kami. Dalam apapun bentuk pelayanan kami mau lakukannya dan kami mau meninggikan nama Tuhan. Bapa di surga, kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan terus menyertai kehidupan kami, keluarga, anak-anak kami dan juga pekerjaan, apapun usaha bisnis kami dan sebagainya. Tuhan berkati, Tuhan menjaga kami semua. Itu kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat pagi. Berikut beberapa berita gereja disampaikan. Pengumuman yang pertama, minggu ini perjamuan kudus tidak dilakukan. Kebaktian adalah kebaktian umum. Minggu hadapan, kebaktian perjamuan kudus akan dilakukan. Pejabat gereja dibuka pada 2 hari bulan Agustus 2021. Gereja masih belum dibuka dan kebaktian diteruskan di rumah masing-masing. Dapatkan rakaman kebaktian di pejabat melalui Florence Kyle atau ikuti kebaktian kita di YouTube melalui link yang disediakan dalam grup Holy Nativity Family. Kebaktian doa dalam Zoom akan dilakukan pada setiap Jumat jam 7:30 malam. Sekian berita gereja minggu ini. Kita jaga kita kekal selamat dan ceria selalu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menerima berkat daripada Allah kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, membiarkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita berikan kesyukuran kita kepada Tuhan. Yesus, Engkau adalah Allah. Siapakah yang dapat melawan? Yesus satu-satunya Raja bagi kita. Mari kita semua berdiri, kita mengangkat lagu kesyukuran kita pada pagi hari ini. Siapakah lawan kita?
jumpa pada minggu hadapan. Tuhan memberkati.